Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku di kelas 11 IPS? Saya Herlan Firmansyah, guru kalian semua, akan memandu untuk mempelajari bab 4. Jadi di kelas 11 ini ada 9 KD, 9 bab. Hari ini kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi yang berada di bab 4. Kompetensi dasarnya seperti tampak di slide 3.4 ya, menganalisis indeks harga dan inflasi itu kompetensi dasar pengetahuan. Kompetensi dasar untuk keterampilannya menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Jadi ada dua hal, indeks harga dan inflasi. Kali ini Bapak akan menyajikan tentang inflasi dulu. Nanti indeks harganya Bapak kupas pada materi menghitung inflasi. Untuk mengawali pembahasan, coba kalian simak gambar yang ada di slide. Gambar pertama itu ada siswa SD naik angkutan umum. Kalian pernah SD tentu kan? Nah, di antara kalian ada juga ketika SD-nya itu naik angkutan umum. Mungkin seperti yang ada di gambar. Kemudian kita sekarang SMA. Ada juga di antara kalian mungkin yang naik angkutan umum seperti yang ada di gambar ya. Penuh sekali itu. Coba kalian ingat-ingat. Angkutan umum ketika SD berapa tarifnya? Dan sekarang ketika SMA berapa? Apakah ada penambahan? Tentu ya. Tentu. Ketika Bapak dulu SD 100 rupiah. Ketika SMA itu menjadi 500. Ketika kalian SD 500 rupiah. Ketika SMA juga ada perubahan. Bahkan bukan karena kalian SMA-nya. Ya, adik kelas kalian yang SD ketika kalian SMA itu berbeda tarif angkotnya yang harus dibayarnya, ada kenaikan. Apakah itu sebuah fenomena inflasi, kenaikan harga itu? Kita akan bahas nanti ya. Setelah kita mengetahui, mendeskripsikan apa itu inflasi. Gambar berikutnya kita lihat di slide. Ada dampak kenaikan BBM. Jadi kalau BBM naik, bahan bakar minyak ya naik, itu berimbas kepada apa? Kepada sembako naik. Mengapa itu terjadi ya? Apakah itu bagian dari inflasi ketika harga BBM naik yang berimbas kepada harga sembako naik? Coba, inflasi bukan itu. Kita akan jawab ya setelah nanti kita belajar tentang apa itu inflasi. Nah, untuk mengawali pembahasan inflasi, kita mulai dari pembahasan tentang tujuan utama Bank Indonesia. Kita ketahui Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini sudah kalian pelajari ketika kelas 10 ya. Ada pembahasan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Dalam pembahasan itu, kita ketahui tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang sudah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 2009 bahwa tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, stabil nilai rupiah itu seperti apa? Stabil di dalam negeri, stabil di luar negeri tentunya ya. Stabil domestik, secara domestik, juga stabil secara eksternal di luar negeri.
Stabil di dalam negeri ditandai dengan apa? Ditandai dengan stabilnya nilai rupiah, nilai uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, stabil secara eksternal atau di luar negeri, maka kita bisa melihat dengan membandingkan nilai mata uang domestik atau dalam negeri dengan nilai mata uang luar negeri. Nah, dari dua kondisi itu kita bisa mengetahui bahwa kestabilan nilai uang dalam negeri atau domestik diukur dengan melihat stabilitas nilai uang terhadap barang dan jasa yang kita kenal dengan inflasi. Indikator kestabilan nilai uang domestik itu adalah inflasi. Yang kedua, indikator kestabilan nilai uang rupiah atau nilai uang dalam negeri terhadap luar negeri atau secara eksternal, maka indikatornya adalah kurs. Nah, kali ini kita hanya akan membahas salah satu saja, yaitu inflasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu inflasi? Inflasi itu apa? Dari slide kita bisa melihat itu kata kuncinya. Jadi Bapak menyajikan kata kunci dari inflasi. Pertama adalah naiknya harga. Yang kedua adalah berlaku umum. Yang ketiga adalah terus menerus. Ketika terjadi sebuah kondisi yang di dalamnya ada 3 indikator itu, maka itu disebut dengan inflasi. Jadi, inflasi itu apa? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau naiknya harga barang dan jasa yang berlaku umum dan terus-menerus. Itu inti dari inflasi. Nah, berikutnya kenapa terjadi inflasi? Tentu ada penyebabnya ya. Di antara penyebab terjadinya kenaikan harga itu adalah pertama, tingginya permintaan terhadap barang dan jasa. Demandful inflation, jadi tingginya permintaan. Permintaan datang dari siapa? Tentu dari konsumen ya. Dari konsumen kalau terhadap barang dan jasa. Jadi kalau terjadi kenaikan permintaan yang full ya, pasti itu akan berpengaruh terhadap stok persediaan makin berkurang. Kalau persediaan berkurang, maka harga akan naik. Jadi tingginya permintaan terhadap barang dan jasa pasti menyebabkan kenaikan harga. Yang kedua, penyebab utama inflasi adalah naiknya biaya produksi. Bagi produsen, bagi perusahaan, kalau bahan baku naik, ongkos produksi naik, ya, kemudian bahan bakunya terlebih misalkan dari luar negeri, impor dan naik di luar negerinya, maka otomatis harga barang dan jasa yang dijual oleh produsen akan mengalami kenaikan. Karena biaya produksi itu bagian dari faktor pembentuk harga ya. Jadi penyebabnya kedua adalah naiknya biaya produksi. Yang ketiga, ekspektasi masyarakat tentang masa depan. Ekspektasi ini adalah perkiraan ya, perkiraan tentang kondisi di masa depan ya. Perkiraan kondisi masa depan. Kalau masyarakat memprediksi di kemudian hari akan terjadi kenaikan harga, maka pada saat ini kemungkinan tindakan perilaku dari konsumen itu adalah akan melakukan pembelian besar-besaran. Kalau pembelian besar-besaran akan mendorong tingginya permintaan kan? Itu. Tingginya permintaan nanti berpengaruh terhadap kenaikan harga. Kalau masyarakat mengekspektasikan di masa depan tentang kondisinya, terutama tentang harganya turun, maka saat ini tentu orang tidak akan banyak ya mengumpulkan atau melakukan permintaan, bahkan tidak, kalau dari sisi produsennya tidak akan melakukan spekulasi ya. Nah, karena ekspektasinya berbeda dengan ekspektasi yang pertama. Jadi intinya
Ekspektasi, perkiraan, harapan masyarakat tentang masa depan kalau memperkirakan harga akan naik, maka kemungkinan hari ini akan menyebabkan tingginya permintaan sehingga inflasinya meningkat. Dan sebaliknya, kalau masyarakat punya ekspektasi tentang harga di masa depan itu justru turun, maka demand hari ini akan turun juga ya. Karena nanti masyarakat cenderung menunda keputusan untuk membeli atau melakukan permintaan terhadap barang dan jasa. Tingginya permintaan terhadap barang dan jasa dari masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab inflasi. Inflasinya disebut dengan demand pull inflation. Apa itu? Nah, inflasi tarikan permintaan atau bisa juga disebut inflasi sisi permintaan atau inflasi karena guncangan permintaan adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar atau pesat dibanding dengan penawaran secara umum. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva seperti ini, ya. Ini, ingat waktu di kelas 10 ini adalah kurva permintaan, ini kurva penawaran. Kurva permintaan itu berlereng negatif ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva penawaran seperti ini, berbanding lurus antara harga dan quantity atau output atau jumlah barang yang ditawarkan. Kondisi pertama di sini ya, ketika terjadi penambahan permintaan ke sini bergeser, outputnya bertambah, permintaannya bertambah. Kalau permintaan bertambah, geser ke sini, tarik ke atas. Nah, titik keseimbangannya di sini. Ya, dari E0 ke E1. Tarik ke kiri, nah P-nya bergeser dari P0 ke P1 naik tuh. Jadi kalau ada penambahan permintaan akan menyebabkan harga naik. Keseimbangan bergeser dari E0 ke E1. Inilah yang disebut dengan demand pull inflation. Penyebab inflasi yang kedua tadi sudah Bapak sampaikan yaitu naiknya biaya produksi. Nah, itu inflasinya disebut dengan cost push inflation. Inflasi dorongan biaya atau juga sering disebut inflasi sisi penawaran. Kalau yang tadi demand pull sisi permintaan, kalau ini sisi penawaran. Atau inflasi karena guncangan penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas. Nah, hal tersebut menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang dan jasa ke pasar. Akibatnya, karena stoknya berkurang, otomatis harganya naik. Karena biaya produksinya naik, maka perusahaan mengurangi kuantitas barang yang diproduksi, akibatnya persediaan sedikit dan harga menjadi naik. Itulah cost push inflation. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva, ini dia ya, cost push inflation itu ya, jadi dari sisi kurva penawarannya bergeser. Jadi di bawah nih ya, karena biaya produksi itu naik, maka perusahaan mengurangi kuantitas atau skala ekonomi atau jumlah barang yang diproduksinya bergeser, berkurang. Jadi ini output kan jumlah berkurang ke kiri. Kalau berkurang, tarik ke atas tuh lihat, harga naik ke atas. Ya, harga naik dari P0 ke P1. Yang bergeser adalah dari sisi kurva penawarannya. Jadi kalau demand pull inflation yang bergeser adalah kurva permintaan, kalau cost push inflation yang bergeser itu adalah kurva penawaran. Kalau kurva penawaran bergeser ke kiri, maka otomatis harga akan naik. Nah, inilah yang disebut dengan cost push inflation, yaitu inflasi karena ada dorongan biaya, perubahan biaya, naiknya biaya produksi. Nah, selanjutnya kita bahas jenis-jenis inflasi. Ada beberapa jenis inflasi
bisa kita kelompokkan, ya kita bisa merujuk ke berbagai literatur. Yang pertama adalah jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan penyebab inflasi ada 3, jadi berdasarkan penyebabnya ada 3 jenis inflasi. Demandful inflation, yaitu inflasi karena tingginya permintaan. Yang kedua adalah cost push inflation, inflasi yang terjadi karena dorongan dari biaya, sisi penawaran. Yang ketiga adalah expectation inflation, inflasi karena ada ekspektasi masyarakat tentang masa depan. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, domestic inflation. Inflasi karena faktor-faktor penyebab di dalam negeri. Misalkan harga bahan bakar dalam negeri naik, maka berimbas kepada harga kebutuhan pokok, harga barang lain secara umum menjadi naik. Ya. Atau karena kebijakan pemerintah di dalam negeri, misalkan kebijakan tentang tarif angkutan umum, tentang tarif dasar listrik. Nah, biasanya berimbas kepada barang-barang lain ikut naik. Itulah domestic inflation. Yang kedua ada imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena faktor-faktor di luar negeri. Biasanya itu terjadi ketika ada sejumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dengan menggunakan bahan baku impor. Kalau bahan baku impornya naik, maka otomatis biaya produksi dalam negeri menjadi naik dan barang di dalam negeri menjadi naik. Atau bukan karena bahan baku, tapi karena barang-barang jadi di luar negeri yang kita konsumsi di dalam negeri menjadi naik. Ya. Kalau di luar negeri barang tersebut naik, kemudian kita impor, otomatis kan di dalam negeri juga barang tersebut ikut menjadi naik. Nah, itulah imported inflation. Nah, berikutnya ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Dikatakan ringan kalau angka inflasinya di bawah 10%. Sedang kalau 10 sampai 30%. Dikatakan berat kalau inflasinya 30 sampai dengan 100%. Dan hiperinflasi sangat berat ya. Itu ketika angka inflasinya, persentase inflasinya lebih besar dari 100%. Itu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, kita lihat inflasi di Indonesia ya. Inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir. Ini kalau tadi kita bahas jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, coba kita simak. 10 tahun terakhir Indonesia termasuk apa kategorinya? Ya, tahun 2010 6,9%, 6,96%, tahun 2011 3,79% dan seterusnya. Tahun 2019 2,72%. Kira-kira termasuk kategori inflasi apa nih? Nah, tadi kan kalau di bawah 10% termasuk kategori inflasi ringan. Jadi 10 tahun terakhir di Indonesia inflasinya termasuk kategori inflasi ringan. Nah, berikutnya jenis inflasi menurut Bank Indonesia. Di awal sudah disampaikan tujuan Bank Indonesia itu adalah menjaga kestabilan nilai rupiah kan. Nah, nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan inflasi. Jadi inflasi ini terkait dengan tujuan Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengkategorikan inflasi itu menjadi 3. Pertama adalah volatile food. Apa itu volatile food? Inflasi yang terjadi karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok atau harga-harga makanan secara umum. Kalau harga makanan terutama kebutuhan pokoknya meningkat, maka akan berimbas terhadap kenaikan harga barang-barang lain. Jadi volatile food itu inflasi karena kenaikan harga makanan. Yang kedua ada administered price ya. Administered price. Jadi kenaikan harga akibat dari kenaikan harga-harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan ya, tarif dasar listrik naik, kemudian tarif angkutan umum naik, kemudian BBM naik. Nah, pasti akan berimbas terhadap kenaikan harga barang secara umum.
Itulah yang disebut dengan administered price, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir menurut Bank Indonesia ini ada inflasi inti. Inflasi inti ini adalah inflasi yang disebabkan oleh fenomena ekonomi secara umum atau secara global ya. Jadi karena kejadian atau peristiwa ekonomi yang terjadi secara umum atau secara global. Contohnya misalkan karena ada perubahan kurs atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kalau ada perubahan nilai tukar, otomatis akan berdampak terhadap sisi permintaan dan sisi penawaran secara agregat. Perubahan sisi permintaan dan penawaran akan berpengaruh terhadap perubahan harga. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi inti. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis inflasi, kita lanjutkan dengan dampak inflasi. Nah, ada dampak positif, ada dampak negatif ya, kenaikan harga barang itu. Kita mulai dari dampak negatif. Nah, dampak negatif inflasi terhadap perekonomian di antaranya pertama adalah tingkat bunga meningkat dan akan mengakibatkan investasi menurun. Ya, jadi kenaikan harga barang sama dengan penurunan nilai uang pada dasarnya. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan tingkat bunga meningkat dan investasi menurun. Dalam pembahasan fungsi investasi, mungkin kalian sudah belajar hubungan antara investasi dan tingkat suku bunga itu berbanding terbalik. Ya, jadi kalau tingkat suku bunga itu meningkat, maka investasi akan turun. Yang kedua, mendorong penanaman modal spekulatif. Ya, jadi penanaman modal kenapa spekulatif? Karena di situ ada mengandung unsur ketidakpastian akibat dari gejolak harga. Apakah nanti berpotensi untuk memberikan keuntungan atau malah kerugian? Nah, kondisi ketidakpastian harga itu menyebabkan penanaman modal bersifat spekulatif. Yang ketiga, menimbulkan masalah pada neraca pembayaran. Nah, apa itu neraca pembayaran? Sebetulnya nanti di bab terakhir kelas 11 akan kita bahas lebih jauh tentang neraca pembayaran ya. Intinya neraca pembayaran itu adalah catatan sistematis tentang aktivitas ekonomi internasional suatu negara ya. Nah, itu akan mengalami masalah, nanti bisa juga terjadi defisit neraca pembayaran. Yang berikutnya menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan akibat dari harga yang naik ini. Ya. Kenapa tidak pasti? Karena dari sisi produsen juga dia sangat berhati-hati membuat keputusan, sisi konsumen juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan dananya sehingga gejolak terjadi di pasar akibat dari permintaan penawaran mengalami ketidakseimbangan. Nah, itu dampak negatif dari inflasi ya terhadap perekonomian. Nah, sekarang dampak inflasi terhadap masyarakat ya. Bagaimana dampaknya? Pertama tentu kenaikan harga itu akan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Ya, distribusi pendapatan. Di bab 1 kelas 11 ini pernah kita belajar tentang distribusi pendapatan ya. Jadi konsep perhitungan pendapatan nasional yang diantara materinya kita membahas tentang distribusi pendapatan. Ada kurva Loren dan sebagainya bisa dipelajari lagi di situ. Intinya di sini kalau terjadi inflasi maka akan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Ya, kalau distribusi pendapatan berarti bicara tentang bagaimana pendapatan itu diperoleh oleh setiap lapisan masyarakat, ya, setiap rumah tangga ekonomi, ya. Berikutnya nilai real tabungan dan pinjaman menurun. Jelas ya, nilai uang akan turun nih kalau terjadi inflasi. Karena yang namanya nilai uang berbanding terbalik dengan nilai barang. Kalau harga barang naik, otomatis nilai uangnya itu turun. Kalau kita menyimpan uang, nabung uang, hari ini nabung uang 1 juta, maka tahun depan ketika terjadi inflasi itu berbeda nilai 1 juta hari ini dengan nilai 1 juta di masa yang akan datang. Terlebih di situ ada inflasi. Inflasi yang tinggi akan menurunkan nilai uang, termasuk tentunya nilai tabungan kita. Kemudian menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jelas ya.
Yang namanya inflasi itu menjadikan daya beli uang turun, ya, daya beli masyarakat turun, otomatis kesejahteraan masyarakat menjadi turun. Nah, itu di antara dampak inflasi terhadap masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dampak inflasi terhadap perekonomian secara umum dan juga ada dampak inflasi terhadap masyarakat secara spesifik ya. Maka bisa ditarik benang merahnya, keburukan inflasi itu pertama adalah menurunkan taraf hidup ya. Kenapa menurunkan taraf hidup? Ya karena daya beli masyarakat menjadi turun, uang yang dipegang masyarakat menjadi lebih rendah dari sebelumnya karena inflasi itu. Kalau nilai uang menjadi lebih rendah dari sebelumnya, otomatis daya beli rendah. Daya beli rendah otomatis kan taraf hidup masyarakat menjadi lebih rendah. Yang kedua, keburukan inflasi itu ya prospek ekonomi yang tidak menentu. Prospek ekonomi tidak menentu karena di situ ada gejolak harga, maka berimbas kepada sisi permintaan dan sisi penawaran. Pengusaha sangat berhati-hati juga melakukan sebuah investasi karena di situ ada risiko yang tinggi akibat dari gejolak harga ya. Jadi prospek ekonomi yang tidak menentu sehingga pasar juga bergejolak akibat dari sisi permintaan dan penawaran mengalami ketidakpastian. Nah, apakah inflasi selalu buruk, selalu negatif? Tentu tidak ya. Kata kunci yang diberikan di awal, Bank Indonesia itu tujuan didirikannya adalah mengendalikan nilai uang, nilai rupiah ya terhadap barang diindikasikan dengan inflasi, nilai rupiah, nilai uang terhadap mata uang asing yang indikatornya adalah kurs. Nah, kata kuncinya mengendalikan nilai, yang mengendalikan inflasi berarti kan. Nah, jadi inflasi itu tidak mesti dinolkan, dihilangkan, tapi dikendalikan. Kenapa dikendalikan? Karena ada juga sisi kebaikannya, terutama dari sisi produsen ya, terutama dari pelaku usaha yang bertindak sebagai pengusaha atau produsen. Pada tingkat yang rendah, di bawah 10% ya rendah itu, rendah, ringan, di bawah 10%, itu inflasi mendorong pertumbuhan industri. Karena adanya kenaikan pendapatan usaha kan, pengusaha, produsen akan termotivasi untuk terus melanjutkan kegiatan produksinya ketika pendapatannya meningkat. Ketika ada kenaikan income kan, sehingga dia terus termotivasi untuk melakukan produksi. Nah, kegiatan produksi investasi meningkat otomatis kan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran ini ada kebaikannya inflasi itu. Nah, terakhir kita bahas cara mengendalikan inflasi. Kita gunakan terminologi cara mengendalikan inflasi, bukan cara menghilangkan inflasi ya, karena inflasi itu ada kebaikannya juga. Pertama tadi dari sisi produsen, dari sisi penawaran, dari sisi pengusaha. Tujuan Bank Indonesia di awal sudah disampaikan itu mengendalikan nilai uang, di antaranya adalah mengendalikan nilai uang terhadap barang dan jasa yang indikatornya digunakan adalah inflasi. Jadi cara yang pertama adalah dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kebijakan Bank Indonesia ya, untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Tentang kebijakan moneter nanti akan dibahas di sesi berikutnya, terutama di pembahasan bab kelima. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter, otoritasnya adalah Bank Indonesia, Bank Sentral. Kalau kebijakan fiskal, ini otoritasnya adalah pemerintah. Di pemerintah ada yang namanya Badan Kebijakan Fiskal, BKF. Badan Kebijakan Fiskal ini ada di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Jadi kebijakan fiskal ini otoritasnya, kewenangannya ada di pemerintah. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dengan cara mengatur pendapatan dan belanja negara. Pendapatan dan belanja negara. Di antara pendapatan terbesar negara itu adalah perpajakan.
Tahun 2020 kurang lebih 83,5% pendapatan negara dari pajak. Bagaimana cara pemerintah mengendalikan perpajakan? Itu juga bagian dari kebijakan fiskal. Terakhir ada bauran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi tidak bisa hanya moneter, tidak hanya fiskal, tapi juga perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama antara moneter dan fiskal, antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sama-sama mengendalikan harga di suatu negara, harga barang dan jasa tentunya, atau mengendalikan inflasi tadi itu. Jadi itu kurang lebih ada 3 cara, nanti ini khusus akan dikembangkan lebih jauh di pembahasan berikutnya di bab terakhir semester ganjil bab 5 ya. Itu saja yang perlu dijelaskan terkait dengan cara mengendalikan inflasi. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas tentang inflasi ya, yang menjadi bagian dari materi kelas 11 semester 1. Kembali ke pertanyaan yang di awal, ada 2 gambar, naik angkot, dulu tarifnya ketika SD, dan sekarang SMA berubah, apakah itu inflasi? Coba diskusikan dengan kelompok belajar ya, dengan teman sekelas. Yang kedua tadi ada gambar di awal, Bapak menyajikan tentang kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Apakah itu fenomena inflasi? Nah, setelah menyimak penjelasan, coba diskusikan dengan teman satu kelompok atau satu kelas. Apakah itu termasuk fenomena inflasi? Oke, itu saja yang dibahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat. Jangan lupa pesan ibu 3M. Memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.